berkumpul dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Sama rohmu. Romo, suster, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam. Selamat malam Romo. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk bersama-sama sekali lagi berdoa bagi saudari kita Ibu Christina Om atau Iwa, yang namanya Iwa. Setiap perpisahan, terutama ketika saudara kita atau saudari kita mengalami kematian, tentu saja menimbulkan kesedihan dalam hati. Tetapi bagi saya kematian itu bukan sekedar realitas kehidupan manusia, tetapi juga suatu peristiwa iman. Maka ketika berhadapan dengan kematian, di situ iman kita itu diuji dan diteguhkan sebetulnya dalam arti tertentu. Iman akan Allah yang memberikan kehidupan. Allah adalah Allah orang hidup, bahwa hidup itu tidak dihancurkan, tidak dimusnahkan, bahwa sekarang kita berpisah dengan Iwa, tetapi kita juga percaya dia ini bukan perpisahan yang abadi, yang selamanya, bahwa dia pergi menuju ke rumah Bapa, rumah kita semua. Ke sana juga kita akan menuju. Maka dari iman itu timbullah harapan bahwa suatu kali nanti kita akan boleh berkumpul kembali dengan Iwa dalam suasana yang lebih baik, dalam kebahagiaan yang tiada akhir. Dan dari iman dan harapan itulah mengalir cinta, yang berarti kita meneruskan ingatan kita akan Iwa sambil melanjutkan hidup kita dengan baik, meneruskan warisan imannya, supaya pada akhirnya nanti kita sungguh-sungguh boleh mewujudkan iman dan harapan kita itu berkumpul kembali di rumah Bapa di surga yang mulia. Maka marilah kita melanjutkan doa-doa kita pada malam hari ini. Kita mohon berkat bagi jiwa dari Iwa, semoga Tuhan cukup menuntun dia untuk sampai di rumah Bapa dengan selamat, dengan penuh sukacita, dan mohon rahmat peneguhan bagi kita semua yang ditinggalkan, sehingga kita pun senantiasa terus mau berdoa bagi Iwa, tapi juga bagi kita semua, dan hidup saling menolong, saling menghibur, meneguhkan, sebagaimana itu juga pasti diharapkan oleh Iwa bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini, marilah kita terlebih dahulu mengakui dosa dan kelemahan kita. Kita mohon ampun kepada Allah supaya kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan dari Iwa, dari Ibu Christina yang pernah Kau berikan kepadanya. Kami bersyukur bahwa kami boleh memiliki dia dalam hidup ini. Kami bersyukur atas segala sukacita, atas segala warisan iman juga yang telah dia berikan kepada kami. Tuhan, pada malam hari ini
kendati kami bersedih atas kematiannya, tetapi kami juga memiliki iman akan janji Kristus Putramu bahwa semua orang yang percaya padanya akan selalu hidup. Maka kami ingin berdoa, terangilah jiwa dari Ibu Christina. Semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosanya dan menuntun dia ke rumah-Mu yang abadi di surga, dan memberikan peneguhan bagi kami semua yang masih harus bersiar di dunia ini. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ratapan bab 3 ayat 17 sampai 26. Ketentraman telah hilang lenyap dari hatiku. Aku tiada ingat lagi akan hari bahagia. Ujarku, kemuliaanku sudah musnah, demikian pula harapanku kepada Tuhan. Ingatlah, ya Tuhan, akan kemalangan dan kegelisahanku. Karena pedih dan pahitlah rasa hatiku. Kesusahanku terbayang terus dalam ingatanku, dan layulah jiwaku. Tetapi satu hal ini tetap kuingat, inilah yang kuharapkan. Kasih karunia Tuhan belum habis, belum berakhirlah kerahimannya. Setiap pagi kuselami secara baru, besarlah kasih setiamu. Ujar hatiku, milik pusakaku ialah Allah, maka kunantikan Dia. Allah baik hati terhadap siapa saja yang mendambakannya, terhadap setiap orang yang mencari Dia. Jadi amat baiklah bila kita menantikan penyelamatan Allah dengan hati yang tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu cemas, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Ada banyak tempat di rumah Bapa-Ku. Seandainya tidak, pasti kukatakan kepadamu, sungguh aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku datang kembali untuk mengantar kamu besertaku, agar tinggal bersama dengan aku. Kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Saudara-saudariku yang terkasih, selama beberapa kali saya diminta oleh keluarga untuk datang ke tempat Ibu Christina dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini. Pertama kali saya datang, memang ibu walaupun sudah dirawat di ruang intensif, tetapi masih ada kelihatan sinar matanya, dan ketika diajak untuk berkomunikasi masih respons. Berikut lagi kali yang kedua saya datang, memang kondisi ibu sudah agak berubah. Yang tadinya masih bisa respons, sekarang berkurang. Dan ya, beberapa kali saya masih datang diminta oleh keluarga, dan terakhir kali saya datang lagi, dan memang akhirnya saya memberikan perminyakan untuk yang kedua kalinya.
Dan waktu hari Minggu kemarin memang akhirnya Ibu Christina dipanggil menghadap Tuhan. Jadi itu yang saya saksikan, dan saya juga hadir bersama keluarga pada saat mendoakan Ibu Christina sewaktu dia dirawat di rumah sakit. Karena itu tadi saya minta agar suster sedikit men-sharingkan pengalamannya tentang Ibu Christina, sehingga barangkali kita mendapat suatu gambaran yang lebih jelas lagi untuk bisa memahami apa yang telah dijalani oleh Ibu Christina. Pada suster silakan. Terima kasih Romo. Saya hanya ingin men-sharingkan apa yang saya lihat selama Mami berada di rumah sakit. Dan sedikit sebelum itu saya hanya ingin mengingatkan kita bahwa Mami sejak kecil, sejak usia 5 tahun sudah ditinggal ayahnya. Kemudian nenek kami juga meninggal sekitar tahun 91, kalau nggak salah 1991. Dan Mami pernah kehilangan kakak saya laki-laki yang sempat dibaptis dengan nama Franciscus karena lahir 2 hari sebelum pesta Santo Francis of Assisi. Tapi hanya 2 jam saja dia meninggal. Dan sejak itu Mami seperti terganggu, ada gangguan pikiran, sehingga kami semua di tahun 1970, 10 bulan setelah saya lahir, Papa meninggal. Jadi dengan Papa meninggal, lalu Mami terganggu pikirannya sejak kehilangan Franz, itu tahun 1960. Jadi Papa meninggal 10 tahun kemudian. Lalu kami dibesarkan oleh ibunya Mami yang merawat Mami dan membesarkan kami semua 6 orang anak-anak Mami dan Papa. Cerita hidup Mami jadi banyak kesulitan, tapi Mami itu begitu tabah. Saya ingat Mami ini karena pikirannya terganggu sebagai anak remaja, saya ingat saya bertanya kepada Romo Sixtus dari paroki MBK. Saya tanya, Romo, bagaimana kalau Mami saya meninggal? Bagaimana, kenapa maksudnya, tanya Romo Sixtus. Saya bilang, loh, Mami itu nggak pernah ngaku dosa karena gangguan jiwa sudah bertahun-tahun sejak sebelum saya lahir, Romo. Lalu Romo Sixtus, tapi Mami juga setiap minggu maunya ke gereja, nggak pernah. Mami selalu siap minta dibawa ke gereja setiap minggu. Kadang misa harian pun Mami mau pergi, dan selalu terima komuni, padahal nggak pernah ngaku dosa, Romo. Saya tanya, karena saya masih remaja, nggak terlalu banyak tahu tentang ajaran gereja. Lalu Romo Sixtus tanya sama saya, bagaimana menurutmu kalau seorang anak usia 4 atau 5 tahun meninggal dunia? Apakah dia akan menuju surga atau bagaimana? Saya bilang, ya mestinya sih ke surga ya, kalau cuma 4-5 tahun dosanya apa sih? Itu kan masih kecil. Lalu Romo Sixtus bilang, demikian juga dengan ibumu. Dia memang sudah dewasa, tapi jalan pikirannya seperti anak-anak yang masih kecil. Jadi tidak banyak berdosa, jangan khawatir, dengan Tuhan Maha Kasih. Saya ingat selalu itu. Lalu fast forward bertahun-tahun kemudian, waktu saya dengar bahwa Mami dibawa ke rumah sakit, lalu 3 hari kemudian masuk ruang ICU, saya langsung berangkat dari San Francisco ke Indonesia, ke Jakarta. Saya tunggu Mami selama 3 minggu di ICU. Saya lihat tangannya kiri kanan diikat,
Kemudian kakinya mami itu ada luka yang anehnya menurut dokter ini tidak biasa. Jadi lukanya itu bukan menyebar bakterianya, tapi kayak seperti mendrill, bahasa Indonesianya apa? Ngebor. Jadi kumannya itu ngebor sampai dari atas antara jempol dan jari kedua sampai ke tumit. Saya melihat kaki mami, dokter kasih tunjuk saya, itu mengingatkan saya kepada kaki Yesus yang ditusuk paku. Dan kemudian kedua tangannya yang diikat mengingatkan saya bahwa mami ini dipilih oleh Tuhan untuk menderita seperti Yesus disalib. Dan untuk menebus dosa-dosa dunia, Tuhan menjelma menjadi manusia karena diperlukan anak domba Allah yang tidak bernoda. Dan mami, saya ingat Romo Sixtus bilang, mami itu seperti anak kecil yang tidak berdosa. Jadi saya mengingatkan saya penderitaan mami, seolah-olah mami itu dipakai Tuhan untuk menjadi co-redeemer, seperti menderita seperti disalib. Dan pada hari-hari terakhir mami, setiap hari, setiap kali perawat sudah mengizinkan saya untuk masuk, saya selalu membuat tanda salib di dahi mami, seperti mami selalu melakukan kepada saya waktu saya masih kecil. Mami selalu memberkati saya di dahi. Biasanya mami itu nggak apa-apa, tapi 2 hari sebelum meninggal, waktu saya buat mami, saya berkat dulu ya mam, tanda salib dulu atas nama Bapak, saya usap dahinya dengan jari jempol saya, itu mami kelihatan dari wajahnya menahan sakit. Jadi mengingatkan saya seperti Tuhan Yesus juga diberi mahkota duri sakit di dahinya. Itu selama 3 minggu itu saja yang saya renungkan, betapa kehormatan bahwa mami dipakai Tuhan untuk menderita seperti Kristus. Dan karena saya nggak bisa menolong mami sama sekali, itu yang setiap kali saya bisikkan di telinganya, mami, mami serahkan semua kepada Tuhan, segala kehendak Tuhan diterima, dan mami persembahkan penderitaan mami kepada Tuhan supaya dipersatukan dengan penderitaan Kristus disalib untuk keselamatan banyak orang. Itu terus yang saya ulang-ulang saya ucapkan di telinga mami. Dengan gangguan kejiwaan mami, saya nggak tahu apakah mami mengerti, tapi saya yakin Tuhan Maha Kasih. Meskipun mami mungkin tidak mengerti, Tuhan sendiri yang akan mengambil semua kesengsaraan mami dan menyatukannya dengan penderitaan Kristus disalib. Itu yang saya ingat selama 3 minggu. Jadi meskipun sedih, tapi saya juga dan saya harap kakak-kakak saya, kita semua merasa bersyukur bahwa ibu kita dipakai oleh Tuhan untuk menderita seperti Kristus. Justru karena pikirannya yang sungguh seperti anak-anak, murni seperti anak-anak. Mami itu tidak pernah menduga bahwa orang akan berbuat jahat. Semua orang dipercaya, semua orang ditolong. Yang datang ke rumah, mungkin mereka take advantage, mengambil keuntungan dari mami, tapi mami tidak tahu. Jadi ya cuma ditolong. Semua yang datang, semua dilayani dengan penuh cinta. Itu yang saya ingin sharingkan tentang mami, kehidupannya dan imannya yang selalu menjadi contoh bagi kami anak-anaknya dan bagi kita semua. Itu saja. Terima kasih atas sharing pengalaman iman yang begitu menyentuh
Marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman dan kepercayaan kita akan Allah yang begitu baik, Allah yang kebaikannya senantiasa beserta kita, Allah yang tidak pernah melupakan kita, tidak pernah melupakan jiwa. Mari kita mendoakan sejahtera para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut berpergian pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh Tuhan serta datang kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan kekal, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang boleh kami sambut bersama. Pada saat ini kami mempersembahkan kepadamu persembahan roti dan anggur ini, dan bersama persembahan roti dan anggur ini kami persembahkan pula seluruh kenangan dan rasa cinta kami, terutama pada Ibu Kristina Dianhua. Terimalah Tuhan dan berkatilah seluruh persembahan kami ini. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Plenius Luceria Terra,
kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohani lain. Ingatlah akan hambamu Ibu Christina Ongyanwa yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Berkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan surut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan Kuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Damai Kristus. Damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah Sang Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Sang Anak Domba. Saya berkata sesuatu buat saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas santapan rohani yang sudah kami terima. Semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut sungguh-sungguh akan menguatkan jiwa kami untuk selalu berani menatap Kristus Putramu, menatap salibnya, mempersatukan hidup kami dengan hidupnya, dan sungguh-sungguh menaruh iman, harapan, dan kasih kami kepadanya. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengakhiri doa
kami pada malam hari ini. Bagi Ibu Christina, semoga Engkau juga berkenan. Sekali lagi kami mohon belas kasih-Mu baginya. Semoga Engkau mau membersihkan jiwanya dari segala dosa dan pelanggarannya, menuntun jiwanya untuk kembali ke rumah-Mu di surga, dan meneguhkan keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka pun dapat saling menghibur, saling meneguhkan, melanjutkan hidup mereka dalam penuh kasih dan kenangan akan Ibu Christina. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan dengan berkatan. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekarang nanti mohon dijawab, terimalah dia ya Tuhan. Terimalah dia ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya pada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan berlimpah ada. 'ada padanya. Terimalah ya Tuhan. 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 Terimalah ya Tuhan.
Marilah berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita doakan saudari kita pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kristus telah berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudari kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudari kami dalam kebahagiaan di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. saudari kami ini telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau gabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudari kami ini. Maka hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. berdoa. Allah Bapa, hati kami bersedih karena kematian saudari kami Ibu Kristina yang Kau panggil dari tengah-tengah keluarganya. Terimalah dia dalam kebahagiaan kekal dan curahkanlah rahmat-Mu kepada saudara yang ditinggalkan. Semoga mereka menerima kebijaksanaan-Mu dengan tabah dan berusaha untuk mengatasi segala kesukaran dengan bantuan seluruh umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan Bapa yang penuh kasih akan senantiasa menunjukkan belas kasih dan cahayanya bagi saudari kita Ibu Kristina Ong Lianhua, dan juga selalu mendampingi, membimbing setiap langkah hidup kita sehingga kita pun tetap bisa saling mencintai dalam hidup kita di dunia ini. Semoga Dia memberikan rahmat peneguhan kepada saudara-saudari sekalian, menghibur saudara-saudari sekalian, melindungi dan memberkati kita semua yang berkumpul di tempat ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur Kepada Allah. Perducante in civitate
doa ibuku namaku disebut, dan Mami juga suka derek Dewi Maria, yaitu lagu nomor 1 dan lagu nomor 5 dari lembaran ini. Mari kita semua menyanyikan lagu nomor 1 untuk khususnya saya mengundang yang Win dan Ilan untuk berdiri bersama saya menyanyikan lagu ini. Ya, mari ikut menyanyi juga, Kak Mama. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung menerang di sore hari yang tepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang. Namun kasih padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama berteduh, memuji Tuhan yang dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Selanjutnya lagu nomor 5, lagu yang Mami selalu nyanyikan. Tentu engkau mana, berkuat dosa, ibu yang ku rasa.
Sang Dewi mangestonono, Sang Dewi, Sang Dewi dan saudara-saudara semuanya, kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan doanya untuk mengantarkan Mami ya. Terima kasih, kami tidak dapat membalas kebaikannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu, saudara dan romo semuanya. Terima kasih. Tolong pimpin doa makan. Ya, ya, tolong kita makan dulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, telah kami Kau segarkan dengan santapan rohani. Kami juga ingin bersyukur atas hidangan makan yang kini Kau sediakan bagi kami. Berkatilah makanan yang Kau sediakan ini, berkatilah mereka yang menyiapkannya, berkatilah kami semua yang berkumpul dalam perjamuan ini. Semoga makanan yang kami sambut menguatkan tubuh kami dan perjamuan ini mempererat persaudaraan di antara kami. Ingatkanlah kami pula supaya selalu berbelas kasih kepada mereka yang tidak seberuntung kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersiapkannya di depan sini.